Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 215061069. Kali ini video ini mengenai penjelasan pada mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi yang pertama itu pengenalan AI. AI ini adalah sistem yang dapat bekerja secara rasional. Definisinya itu berkembang setiap masanya. Yang awalnya itu adalah berpikir seperti manusia, kemudian berpikir rasional, kemudian berkembang lagi definisinya menjadi berpikir secara rasional, dan sekarang kita memakai definisinya yaitu bekerja secara rasional. Pada AI ada 4 teknik. Yang pertama itu ada searching, kedua reasoning, ketiga planning, dan keempat learning. Searching ini adalah teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Sedangkan contohnya itu ada blind search, heuristic search, dan probabilistic search. Yang kedua adalah reasoning. Reasoning ini adalah teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi. Contohnya itu ada rule based, case based, fuzzy, sama uncertainly. Yang teknik ketiga tadi planning. Planning ini adalah teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Contohnya itu ada goal stack planning dan constraint planning. Teknik keempat adalah learning, yaitu teknik untuk mengajarkan si mesin pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Learning ini ada 3, supervised, unsupervised, sama reinforcement learning. Kemudian selanjutnya adalah ruang keadaan. Sebelum mencari solusi dari suatu permasalahan, kita perlu tahu dulu initial state atau keadaan awalnya, goal state atau keadaan akhirnya, kemudian operator atau apa saja usaha yang dapat dilakukan. Jadi contohnya di sini adalah ada 2 tabung, tabung A dan tabung B. Keduanya ini initial state-nya sama-sama 0 liter. Kemudian ember A itu dia maksimalnya itu adalah 4 liter dan B itu maksimal 3 liter. Dan goal state-nya adalah tabung B itu terisi sebanyak 2 liter dan tabung A itu bisa berapa liter saja gitu. Dia X di sini maksudnya dia tidak memperdulikan berapa liter yang ada di tabung A. Untuk operator sendiri ada 6. Yang pertama itu di A, yang tabung A diisi penuh, yang kedua itu tabung B diisi penuh, yang ketiga dari tabung A dipindahin ke B sampai B penuh, yang keempat A dipindahin ke B sampai A kosong, yang kelima B dipindahin ke A sampai A penuh, dan yang keenam B dipindahin ke A sampai B kosong. Dari contoh ini kita dapat menemukan langkah-langkah yang pas itu adalah ini. Yang pertama itu si B itu diisi penuh dulu. Jadi pada saat menjalankan operator kedua, tabung B itu terisi penuh, jadinya dia 3 liter. Kemudian setelah itu dari tabung B kita memakai operator 6, yaitu B dipindahin ke A sampai B kosong. Jadi setelah melaksanakan operator 6, tabung A itu terisi 3 liter dan tabung B terisi kosong. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita isi penuh tabung B kita isi penuh, kemudian jadinya A sama B sama-sama memiliki 3 liter. Kemudian operator selanjutnya adalah yang kelima, dari B dipindahin ke A sampai A penuh. Jadi karena dari B tadi 3, A 3, pas ketika memindahkan dari B ke A sampai A penuh, berarti yang dikirimkan cuma 1 liter doang. Jadinya A itu 4 liter dan B itu 2 liter. Jadi itu sudah mencapai goal state atau keadaan akhirnya yang dipinginkan, di mana ember B itu terisi dengan 2 liter. Jadi langkahnya 26, 25 doang yang operator yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah teknik blind search. Teknik blind search ini adalah teknik deterministik tanpa informasi yang mengarahkan pada tujuan. Contohnya itu ada BFS, DFS, dan UCS.
BFS ini adalah breadth first search. Kalau DFS ini depth first search. Kalau UCS ini uniform cost search. Jadi tapi sebelum kita masuk ke BFS, DFS dan UCS, kita pertama mengenali dulu apa itu tree. Tree itu terdiri dari 3 level. Bukan 3 level sih, dia levelnya bervariasi, tapi level 0 itu adalah rootnya, yang mana kayak initial state-nya, yang paling awalnya. Kemudian level 1 adalah level di bawah si root, ya yang itu adalah cabangnya, cabang dari si level 0. Kemudian level 2 dan seterusnya merupakan cabang dari level 1. Jadi level 1 ini mencabangkan yang mana itu adalah menjadi level 2. Dan level 3 adalah cabang dari level 2 dan seterusnya. Kalau di sebuah state itu tidak memiliki cabang lagi, itu yang mana di gambar ini adalah ujung-ujungnya. Itu merupakan itu dinamakan leaf atau daun. Kemudian masuk ke breadth-first search. Ini seperti ini gambarnya. Breadth-first search ini dia eh, cara searchingnya itu adalah dia kan ini awalnya A nih, initial state. Kemudian dia mencari apakah B ini yang cabang pertamanya itu adalah goal state-nya. Jika tidak, dia akan melakukan pencarian ke cabang dia selanjutnya, cabang dia yang lainnya, yaitu yang C ini. Jadi, kalau breadth-first search itu dia mencari dulu di sekitar cabang-cabangnya dulu. Jika di cabang-cabangnya tidak ada, tidak menemukan goal state-nya, maka baru masuk ke salah satu cabangnya apakah ada cabang lagi. Jadi di sini dia masuk ke B, apakah di B ada setelah tadi memeriksa C itu bukan goal state ya, maka dari B jika ada cabang maka akan diperiksa di sini diperiksa dulu D apakah dia goal state. Jika tidak maka akan menuju apakah ada cabang dari B itu sendiri. Jika tadi B tidak ada jika misalkan masih ada cabang yang mana di sini E, maka E akan diperiksa apakah dia goal state atau tidak. Jika B sudah tidak memiliki cabang, maka beralih ke cabang A yang lainnya, yaitu C. C adalah cabang A, salah satu cabang A setelah dari B. Jadi dari C ini diperiksa lagi cabang-cabangnya. Ada F sama G. F diperiksa, F bukan goal state, maka dia meriksa G. G bukan goal state, maka dia akan pergi ke level selanjutnya, yaitu dari D ini. D ini ada cabang atau tidak. Jika ada di sini H, dia akan memeriksa. Jika tidak bukan goal state-nya, maka dia akan lanjut ke yang berada di level yang sama, yaitu E, dan seterusnya hingga dia menemukan si goal state. Yang membedakan dari breadth first search sama depth first search, kalau breadth first search itu dia per level, jadi per cabang untuk pencariannya. Kalau depth first search, dia ini dapat kita lihat dari A dia salah satu cabang, kemudian dari B dia itu misalkan cabangnya itu C gitu ya, dia mencari dulu ke C sampai ke ujung banget, sampai dari C ini ada cabangnya D, dari E cabangnya ada I sama J udah mentok, habis itu dari E dicabangkan lagi ada F sama G, dan di sini udah mentok dan tidak menemukan goal state-nya, makanya dari B dipecah lagi apakah ada cabang. Ada, ternyata di K di sini K sama K dicabangkan dulu, dia ke L dulu diperiksa apakah L ada cabang, diperiksa lagi sampai ke dalam dulu, sampai ke level-level selanjutnya. Kemudian ada M sama N. M sama N ini bukan goal state, tapi udah di ujung. Jadi karena udah di ujung, balik lagi ke K. K tadi ada cabang, L sama O, dia fokus ke O sekarang.
Dan dari O ada cabangnya lagi, yaitu P, dan P merupakan goal state-nya. Jadi dari A tadi, kan kalau di initial state dicabangkan dulu A itu ada B sama C, tapi kalau di depth first search dia itu dari A fokus dulu ke salah satu cabang, begitu terus sampai ke ujung. Jika tidak ada, baru ganti ke cabang selanjutnya. Begitu. Kalau uniform cost search ini adalah pencarian yang menggunakan biaya cost, artinya biaya perpindahan state. Jadi seperti contoh implementasinya adalah jarak tempuh atau waktu tempuh gitu ya dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi seperti di sini, initial state-nya adalah A dan goal state-nya adalah F di sini. Jadi kita ibaratnya tuh ngitung berapa cost paling kecil untuk mencapai state F. Jadi kayak misalkan dari A ke C itu kan 15, kemudian dari C ke D, kemudian ke F itu bisa. Cuman kita harus ngitung dulu dan membandingkan rute mana yang paling memakan sedikit cost gitu. Jadi misalkan di AC ACF gitu. ACF itu memakan 15 tambah 25, berarti ada 40. Kalau ADF itu memakan 20 tambah 16, berarti ada 36. Bisa juga ACDF, 15 tambah 13 tambah 16. Itu adalah bentar, 44. Yang mana itu gede banget ya. Tadi rute yang paling cepat itu adalah 36 ADF melalui D doang. Jadi 20 tambah 16 doang. Jadi kita periksa lagi ABDF itu 9, 15 dan 16. Itu berarti memakan 31 tambah 9 40. Berarti masih bukan rute yang terbaik karena 36 tadi yang paling yang udah kita temuin. Kemudian ABEF itu 9 tambah 13 tambah 10. 19 tambah 13 berarti 22 ya. 22 berarti ini adalah rute terbaik yang terbaru gitu ya. Karena dia cuma memakan cost-nya itu 22. Kemudian bisa juga A, B, D, E, F, tapi itu kayak 20 tambah 20 tambah 15 berarti 35 tambah 9 dan lebih dari 22. Jadi dari sini dapat kita temukan bahwa yang terbaik adalah tadi A, B, E, F, yaitu 9 tambah 13 tambah 10. Cost-nya cuman 32 ya. Cost-nya cuma 32. Jadi itu cost yang paling kecil. Jadi itu dianggap sebagai rute yang terbaik. Kemudian masuk ke machine learning. Machine learning adalah field pada AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data untuk menambah pengetahuan atau pola. Jadi di sini ada workflow-nya. Workflow dari si machine learning. Jadi pertama itu ada training data yang mana digunakan untuk melatih ya, melatih si machine learning. Kemudian ada learning prosesnya di sini, dia ada algoritma machine learningnya. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran itu dia akan menjadi machine learning model. Nah dari machine learning model ini kita kasih testing data untuk melakukan pencobaan ya, testing sesuai dengan namanya. Kemudian dari testing tersebut muncullah output. Nah dari sini tuh kita membandingkan si outputnya ini dengan testing data. Apakah dia sudah sesuai? Jika belum sesuai ya akan dilakukan pembelajaran ulang lagi gitu untuk membuat machine learning model yang lebih baik. Dari algoritma machine learning itu ada banyak. Di sini ada decision tree, k-nearest neighbor, naive Bayes, logistic regression, artificial neural network, support vector machine, k-means, FP growth. Tadi super learning itu ada yang difokuskan tuh ada supervised
dan unsupervised. Supervised ini terdiri dari classification dan regression. Kalau unsupervised ini clustering dan association. Classification itu adalah sistem yang membeda-bedakan tiap objek. Dia kayak mengklasifikasi email yang spam dan yang tidak sebagai contohnya ya. Kalau regression itu sistem yang mengeluarkan nilai. Berarti dia kayak perhitungan matematika dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke neural network. Neural network atau JST ini terdiri dari beberapa komponen kunci, yaitu terdapat lapisan input yang menerima data input, kemudian terdapat lapisan tersembunyi atau hidden layer yang terdiri dari neuron-neuron dengan bobot dan bias yang disesuaikan. Bobot ini mengatur kontribusi setiap neuron terhadap output dari lapisan sebelumnya, sedangkan bias menambah fleksibilitas terhadap aktivasi neuron. Kemudian lapisan ketiga adalah lapisan output yang menghasilkan output dari jaringan berdasarkan hasil dari lapisan tersembunyi atau hidden layer. Untuk mengajarkan neural network untuk melakukan tugas tertentu seperti klasifikasi dan prediksi, digunakan proses learning, yaitu salah satunya adalah backpropagation. Backpropagation ini secara singkat dia itu misalkan ada neural network, setelah dikasih input dan melakukan prosesnya, muncullah dia outputnya. Jika outputnya itu tidak sama dengan targetnya atau yang diinginkan, maka melakukan backpropagation untuk mengubah nilai bobot dan bias begitu. Kemudian keenam adalah peran neural network pada AI. Perbedaan antara neural network dan AI tradisional ada pada pendekatan untuk memecahkan masalah. AI tradisional biasanya menggunakan aturan dan logika yang ditentukan oleh manusia. Sedangkan neural network itu berbasis pada pendekatan pembelajaran mesin, di mana jaringan saraf belajar dari data untuk menghasilkan output tanpa memerlukan aturan yang telah ditentukan secara eksplisit. Keuntungan dari neural network adalah kemampuan dalam menangani data yang kompleks dan tidak terstruktur. Neural network juga dapat mempelajari pola yang rumit dari data, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang melibatkan analisis data yang kompleks. Tapi yang merugikan dari neural network adalah kompleksitas model yang tinggi dapat mengakibatkan proses pelatihan yang memakan waktu yang cukup besar dan memerlukan sumber daya juga yang besar gitu. Dan neural network juga cenderung sulit diinterpretasikan, yang mana dalam kata lain sulit untuk kita memahami bagaimana model membuat sebuah keputusan atau prediksi tertentu. Kemudian adalah masuk ke perhitungan manual perseptron. Ini perhitungan secara manual. Jadi anggap ada dua input X1 dan X2. Dan di awalnya itu bobot dan biasnya itu adalah 0. Di sini kita anggap X1, X2 dan B itu adalah 0 dan bobot itu adalah yang warna biru ini. Dan Y itu adalah sebagai outputnya. Jadi pertama kita menghitung dulu si Y inputnya. Y input itu terhitung dari sini. Kita X1, X-nya itu 1, X1-nya 1, X2-nya 1, B-nya itu 1. Di sini 1, 1, 1. Jadi kita ngitung dulu di sini dapat Y inputnya adalah 0. Dimana tadi 1 dikali 0, 1 dikali 0, 1 kali 0, hasilnya 0. 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya 0 ya. Kemudian ini kita hitung dulu, kemudian masuk ke hitung Y out-nya. Tadi Y in itu kan 0. Masuk ke Y in di antara 0, bentar. Y in 0 itu berada di antara 0,2 dan 0, di antara min 0,2 dan 0,2. Jadi Y out-nya adalah 0. Karena di sini T-nya itu ada 1, yang mana target ya. T-nya itu ada 1 atau output yang diharapkan.
itu adalah 1, sedangkan Y out-nya itu adalah 0, maka kita melakukan perubahan pada bias dan bobot yang warna kotak warna biru ini. Jadi tadi bobotnya itu kan 0, terus alfa itu di sini ini alfa 1 dan targetnya 1. Jadi 0 tambah 1 kali 1 sama dengan 1. Ini adalah bobot di biasnya itu. Bobot di bias ini diubah jadi 1. Kemudian ini untuk bobot 1 itu bobot yang tadi 0 ditambah dengan alfa dikali target dikali X-nya. Alfa 1, targetnya 1, X-nya 1. Kemudian dapatlah bobot untuk X1 dan bobot untuk X2 adalah sama-sama 1. Nah, itu tuh 1 ini dipakai di sini, di kotak yang warna biru ini. Diubah jadi semuanya jadi 1. Ini dilakukan terus-menerus sampai si Y out-nya menghasilkan sesuai dengan si target, si T. Dan pada video yang saya lihat itu melakukan pengulangan sebanyak 10 kali pengetesan ini. Ini kan kalau misalkan 4-4-nya dites, itu terhitung 1 kali. Kalau di video dibilangnya ada sampai 10 kali untuk dapat si bobotnya itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Yang mana tandanya dia sudah sesuai dengan si target. Kemudian masuk ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini ada yang klasik dan ada yang modern. Yang klasik itu ada linear, sigmoid, dan tan. Kalau modern itu ada relu, leaky relu, dan softmax. Sigmoid ini yang kurvanya berbentuk X, berbentuk S. Dia pendekatannya probabilistik terhadap pengambilan keputusan, berkisar 0 hingga 1. Yang menjadi permasalahannya adalah terdapat gradien lenyap, bisa terjadi karena mengubah input yang besar di antara 0 hingga 1. Turunannya menjadi lebih kecil. Kalau tan, dia ini mirip sigmoid. Dia memprediksi antara 2 kelas tapi memetakan masukan negatif menjadi kuantitas negatif. Berkisar antara min 1 hingga 1. Fungsi tan ini mendekati 0. Gradien juga akan rusak jika neuron menjadi saturated, mendekati 0, titik jenuh, atau vanishing gradient. Kemudian ada relu, ini yang modern tadi. Fungsi ini menghasilkan output yang sama dengan input jika inputnya positif dan 0 jika negatif. Relu memiliki keunggulan dalam pelatihan yang lebih cepat dan memperbaiki masalah gradien yang menghilang. Kalau leaky relu ini modifikasi yang lebih bagusnya lagi, dia itu mengatasi kebocoran gradien di algoritma yang di fungsi aktivasi relu. Selanjutnya adalah bias dalam neural network. Bias dalam neural network itu adalah parameter tambahan yang ditambahkan ke input sebelum diteruskan ke fungsi aktivasi dalam sebuah neuron. Bias memungkinkan jaringan saraf untuk menyesuaikan dan mempelajari pola yang lebih kompleks dari data dengan lebih baik. Dalam konteks neuron, bias memungkinkan neuron untuk menggeser fungsi aktivasi, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memodelkan data yang kompleks. Bias diletakkan pada input layer dan hidden layer. Bias ini tidak diletakkan pada output layer. Kemudian ada algoritma backpropagation. Ini algoritma untuk pelatihan neural network. Langkah-langkahnya melibatkan propagasi mundur atau backpropagation dari output ke input jaringan untuk menghitung gradien dari fungsi kerugian terhadap setiap parameter jaringan, seperti bobot dan bias. Gradien ini kemudian digunakan untuk memperbarui parameter melalui metode optimisasi seperti gradient descent. Langkah-langkah umumnya ada yang pertama itu feed forward, yaitu melakukan perhitungan dari input ke output jaringan. Kemudian menghasilkan prediksi yang akan dibandingkan dengan target sebenarnya.
Kemudian setelah muncul prediksi tadi kan dibandingkan tuh dengan targetnya. Kemudian karena tidak sama prediksi dengan si targetnya, maka muncullah perhitungan gradien, menghitung gradien dari fungsi kerugian terhadap setiap parameter jaringan menggunakan metode turunan parsial. Setelah itu barulah dilaksanakan backpropagation dari output ke input untuk mengalihkan gradien ke seluruh jaringan. Memperhitungkan kontribusi dari setiap neuron dalam kesalahan total. Kemudian setelah itu menggunakan gradien tadi yang dihitung untuk memperbarui bobot dan bias jaringan menggunakan metode optimisasi seperti gradient descent. Selanjutnya ada gaya neural network. Yang pertama itu adalah CNN. Ini adalah jenis neural network yang banyak digunakan dalam pemrosesan citra dan video. Cara kerjanya itu dengan memanfaatkan lapisan konvolusi untuk mengekstrak fitur-fitur penting dari data grid, seperti citra. Konvolusi memungkinkan CNN untuk memahami hierarki fitur-fitur dari gambar, mulai dari fitur sederhana seperti garis dan sudut, hingga fitur yang lebih kompleks seperti pola dan objek. Contoh aplikasi CNN meliputi pengenalan objek dalam gambar, deteksi wajah, klasifikasi citra medis, segmentasi gambar, dan lainnya. Selanjutnya adalah RNN. Adalah jenis neural network yang cocok untuk data berurutan seperti teks, suara, dan waktu seri. Data waktu seri. RNN memiliki arsitektur yang mampu mengingat informasi sebelumnya melalui penggunaan memori internal atau state yang disimpan dan diteruskan dari satu langkah waktu ke langkah waktu berikutnya. RNN ini sangat efektif dalam memodelkan data berurutan yang memiliki ketergantungan temporer, seperti dalam penerjemahan bahasa, pengenalan ucapan, analisis sentimen, dan prediksi harga saham. Gaya selanjutnya adalah GAN, adalah jenis neural network yang digunakan untuk menghasilkan data baru dengan cara mendefinisikan dua model yang bersaing. Generator untuk membuat data baru dan diskriminator untuk membedakan data asli dan palsu. Generator ini bertanggung jawab untuk membuat data sangat mirip dengan data asli. Sementara diskriminator bertanggung jawab untuk membedakan antara data asli dan palsu. Melalui proses pelatihan yang bersaing, generator belajar untuk membuat data yang semakin realistis, sementara diskriminator belajar untuk membedakan antara data yang asli dan palsu dengan semakin baik. Contoh aplikasi GAN ini adalah generasi gambar realistis, pembelajaran semi terawasi, augmentasi data, dan pembuatan data sintesis. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.